Apakah pengangkatan dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu sama? Kalau berbeda, apa yang menjadi ciri terjadinya pengangkatan dan kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut? Mari kita uji dengan Alkitab. Apa itu rapture atau pengangkatan? Pengangkatan adalah peristiwa ketika Yesus Kristus datang di awan-awan untuk melarikan dan membawa gereja, yaitu semua orang percaya di dalam Kristus, dari bumi. Karena Tuhan tidak mau orang percaya turut mengalami siksaan pada masa aniaya. Pada peristiwa pengangkatan, orang-orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan tubuhnya dan bersama dengan orang-orang percaya yang masih hidup akan bertemu Tuhan di angkasa. Ini semua akan terjadi dalam sekejap mata. Apa itu kedatangan Yesus yang kedua kali? Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa ketika Yesus kembali turun ke bumi dari sorga untuk mengalahkan antikristus, menghancurkan kejahatan, dan memulai kerajaan 1000 tahunnya. Kedua peristiwa ini sering disamakan, dianggap sama. Bila kita belajar Alkitab, terkadang sulit untuk menentukan apakah sebuah ayat di Alkitab merujuk pada pengangkatan atau kedatangan yang kedua kali. Jadi, apakah perbedaannya? Mari kita bertolak ke laut yang lebih dalam. Yang pertama, rapture atau pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya atau tribulasi. Mari kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Juga 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Diselamatkan berarti terjadi sebelum masa tribulasi. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan pada masa itu maksudnya masa tribulasi. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang kedua, rapture bersifat rahasia dan instan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Perhatikan kata dalam sekejap mata. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali akan terlihat oleh semua orang. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yang ketiga, rapture itu sudah dekat, bisa terjadi kapan saja. Mari kita baca Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan terjadi sebelum peristiwa-peristiwa akhir zaman. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang keempat, rapture dalam peristiwanya, Yesus tidak sampai ke bumi, melainkan bertemu dengan orang yang ikut pengangkatan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa,
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus kembali atau turun ke bumi. Wahyu 19 ayat 14-15. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Lima, rapture sebagai penanda berakhirnya masa anugerah. 2 Tesalonika 2 ayat 6-8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan Dia sehingga Ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi pada akhir dari masa tribulasi. Pertanyaan saya, mengapa banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ada pengangkatan? Bahwa pengangkatan berbeda dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Hal itu terjadi karena para pendeta tidak membaca Alkitab dengan seksama. Dan ingat, pengangkatan ini memang dirahasiakan sejak dulu kala. Tuhan hanya menyatakannya kepada Paulus. Mari kita baca Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dikatakan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Saudaraku, siapkan dirimu, waktunya sudah sangat dekat. Pastikan bahwa dirimu sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa darah Kristus telah menebus dosamu, bahwa Kristuslah juru selamat dan Tuhanmu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.